Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan lakum dinukum waliyadin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara kekasih, jadi saudara mau menuju ke jalan yang lurus, datang kepada Yesus. Hanya Yesus jalan yang lurus, tidak ada yang lain. Gak ada yang lain. Di dalam dunia ini tidak ada yang namanya diberikan kuasa untuk menuju ke dalam kerajaan surga. Hanya dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Saya bangga dari sekian manusia yang ada di dalam dunia ini, saya bangga menjadi milik Yesus. Karena Tuhan memilih saya dari keluarga yang tidak percaya. Bapak mama saya haji, kedua orang tua saya haji, dan sampai hari ini mereka belum percaya kepada Yesus. Dan itu yang menjadi pergumulan saya. Saya percaya satu orang diselamatkan, maka serumah akan diselamatkan. Saya 4 bersaudara. Adik saya yang bongtot dan saya sudah terima Yesus. Itu semua karena kasih dan anugerah. Dan kami bertemu dengan Yesus itu semua karena karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang mempertemukan saya dengan Yesus. Bukan karena hebatnya saya. Saya orang berdosa. Jangan kira saya bukan orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya berdosa. Hidup saya dipenuhi dengan dosa, saudara kekasih. Saya orang berdosa, saudara kekasih. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi saudara kalau mengaku diri saudara tidak berdosa, saudara sedang menipu dia, dan kebenaran tidak ada di dalam diri saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus semua orang berdosa, termasuk saya. Saya orang berdosa. Saya dari keluarga orang berdosa. Dosa yang telah diwariskan dari Adam dan Hawa. Dan saya bersyukur saya dipilih Yesus untuk menjadi milik kepunyaannya. Bukan secara kebetulan, memang tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua sudah atas kehendak dan rencana Tuhan yang sudah memilih saya menjadi milik kepunyaannya. Semua atas rencana dan kehendak Tuhan yang sudah memilih saya untuk menjadi anaknya. Dulu saya sebelum saya masuk Kristen, saya juga pakai jilbab. Pakai jilbab, siapa bilang saya tidak pakai jilbab? Saya pakai jilbab, dan saya pakai jilbab itu setelah tren. Setelah tren di Indonesia masuk jilbab, dan banyak orang sudah berstyle pakai jilbab, dan kita sudah mulai mengikuti tren. Dan jilbab ini adalah tren, ya, fashion. Bukan, tidak ada agamanya jilbab. Jilbab tidak punya agama, jilbab tidak ada agamanya. Jadi kalau saudara berharap bahwa jilbab dapat menembus saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga, jangan. Jilbab ini bukan yang punya surga. Sekali lagi ya, jilbab ini dia tidak punya hak dan tidak punya surga. Saudara mau menutup aurat, pakaian sopan lah. Pakaian sopan. Iya, kita tidak bisa menjudge seseorang dengan seperti itu, nggak boleh. Ubah cara berpikir kita, ya, ubah. Jadi jilbab ini bebas dipakai sama siapa saja. Saudara di sini kalau ada yang mau pakai jilbab, nggak apa-apa, pakai, bebas, bebas. Karena jilbab ini tidak punya agama. Bebas dijual di pasar, banyak dijual di pasar, dan dosa tidak bisa ditebus dengan jilbab. Dosa bisa ditebus hanya kepada Sang Pencipta. Saudara mau ditebus dosanya harus datang kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pencipta.
Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita semua harus berfokus kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik surga. Saudara mau ditebus dosanya, harus kembali kepada Sang Pemilik surga. Gak bisa. Saudara tidak bisa masuk ke rumah saya kalau saudara tidak ketemu dengan saya. Dan saudara saya tidak akan bukakan pintu gerbang saya kalau saudara mau datang masuk sedangkan kunci gerbangnya ada sama saya. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Saudara mau ditebus, harus datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, Sang Pemilik hidup, Sang Pemilik kunci sorga, Sang Pemilik kunci kerajaan maut, hanya ada pada Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah terang dalam kehidupan saya dan saudara. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Jadi saudara percaya dalam nama Yesus, saudara tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Yesus Kristus mengajarkan kasih. Di dalam Yesus ada lemah lembut dan kerendahan hati. Mau hidup rendah hati, mau hidup dengan kelemah lembutan, mau hidup damai sejahtera dan penuh sukacita, datang kepada Yesus. Damai sejahtera tidak diberikan seperti yang ada dalam dunia ini. Dunia ini akan jatuh dalam kebinasaannya. Dunia ini akan jatuh dengan segala kebinasaannya dan hawa nafsunya. Tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Sampai kapanpun firman Allah tidak pernah berlalu. Karena firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah.